ITB. Nah, kira-kira nama nama Romo bisa masuk ke situ karena apa? Nah, menarik ini. Jadi, eh, Vatikan Observatory itu kan bekerja sama dengan banyak observatorium di dunia, ya. Oke. Dan kami kan salah satu yang tertua dan masih aktif. Hmm. Eh, nah, salah satu grup yang bekerja sama dengan kami itu namanya Vilnius Group. Jadi ini di Vilnius sana di mana negaranya? Kok aku lupa negaranya? Bukan Ukraina, bukan Slovenia. Vilnius di mana tuh? Kok aku lupa sih negaranya? Lituania, Lituania. Ini di Lituania, jadi grup ini sudah sejak lama itu penelitiannya tentang objek-objek dekat bumi. Ya dekat artinya nggak di luar tata surya, tapi ya antara Mars, Jupiter, Neptunus, eh, Uranus, ya Pluto, atau Hmm. antara itu. Dan kayaknya setiap penelitian proyek mereka nemukan itu. Jadi tahu-tahu ada benda yang lewat gitu ya. Hmm. Lalu setelah diobjektifikasi, oh ternyata itu asteroid. Nah, grup mereka itu nemukan banyak asteroid. Ya udah beberapa tahun terakhir ini nemukan banyak. Lalu dari penemuan itu mereka kan harus lapor toh, bukan lapor sih, ya melaporkan ke International Astronomical Union. Sudah ada dan oleh mereka kan harus dianalisis. Misalnya analisisnya apakah berapa jauh misalnya objeknya. Apakah objek itu misalnya punya punya gerak yang stabil. Kalau geraknya melingkar ya melingkar terus, nggak tahu-tahu pergi kemana Hmm. gitu. Hmm. Stabil di situ misalnya. Hmm. Kayak gitu. Jadi banyak penelitiannya, banyak apa namanya analisisnya. Nah, setelah benar-benar sesuai dengan definisi IU bahwa itu ada asteroid, ya udah terus dia dapat nomor. Si Hmm. objek yang Hmm. bergerak ini dapat nomor, terus letaknya di mana, apa namanya, jauhnya seberapa, terus kayak misalnya albedonya berapa, kayak gitu Hmm. kayaknya Hmm. dibuat oleh mereka. Oke. Nah, mereka yang menemukan, kan mereka menemukan banyak, Ah, gitu, sesuai definisi dari ah. IU untuk menamai si asteroid ini. Oke. Tapi aku tuh masih silatan, Asteroid. dunia persilatan sains, aku tuh masih awal dulu. Ah. Dan bahkan dengan grupku aja, dengan grupku di Inggris, kan aku sedang mengerjakan sesuatu dengan grup di Inggris. Itu aja grupku aja masih nganggap aku kayak student loh. Oh gitu. Misalnya Iya, gimana tuh? jadi mereka bilang, Bayu kamu kan tahu cara memprediksi cuaca pakai model toh, menjalankan model kamu tahu, apa tahu. Tolong dong, ini ada model kayak gini, tolong dijalankan. Kayak gitu. Jadi aku masih kayak anak-anak, masih bukan anak-anak sih, jadi masih kayak mahasiswa PhD itu loh. Oh, masih di ospek gitu ya? Jadi masih di ospek. Kecuali dengan grupku di Arizona ya, dengan mantan profesorku, aku udah dianggap ya udah tahu lah. Jadi misalnya kita punya punya problem yang mau dipecahkan, ya Ah. udah Sudah teman-temanku setara ya udah dengan cari tahu gimana cara mecahkannya kayak gitu. oh, Jadi sudah kita udah brainstorming gitu loh. Kalau eh, dengan grupku di Inggris enggak, grupku di Inggris bilang pokoknya ini dikerjakan, yo. Kayak sekarang nih ya, sekarang aku lagi bukan bikin, aku lagi memodel typhoon namanya Dayan yang hmm, melewati Taiwan bulan Juli yang lalu, Juli 2025. hmm, Ya, itu kenapa kami ambil. bikin Hmm, pemodelannya dan mau tahu ya itu apa namanya karakteristiknya. Karena hmm, si Dayan ini dia hmm, tuh gerak dari Filipina ke utara ke Taiwan. hmm, Biasanya dari Taiwan itu beloknya tuh curve gini loh, gitu kan? hmm. Curve-nya gini. Ah, si Dayan ini enggak. Jadi ke atas gini, Taiwan, beloknya tuh 90 derajat. Persis 90 derajat, kayak 90 derajat. Hmm. Gitu. Nah, itu ada paper yang baru terbit sekitar 3 bulan lalu kayaknya. Nah, itu si paper itu yang membuat karakteristik macam-macam. Ah, satu pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh mereka, kenapa ini si Dayan ini Jadi beloknya 90 90 derajat. derajat? Oh. Jadi mereka bilang ini harus untuk penelitian berikutnya harus tahu karakteristik misalnya kayak angin dan semacamnya. Pokoknya ribet lah pokoknya lah. Untuk Oh. menjawab ini kenapa? Oh. Kayak gitu. Apakah ada efek lain yang kita nggak tahu kayak gitu. Nah, grupku ini
mau Mengerjakan itu. mengerjakan itu, mau mengeksplor apa tuh? Hmm. Si Eh, Dayan. ya si namanya kalau nggak salah Dayan deh, aku lupa namanya. Ya gitu. Jadi eh, pengen, bukan pengen sih. Proyeknya seperti itu. Tapi apakah dari Ayu tidak menjelaskan apa namanya? Misalnya Ayu mempertanggungjawabkan mengapa nama ini diambil gitu nggak ada ya? eh Ya itu kan mereka punya guideline. Misalnya ya, nama hewan peliharaan nggak boleh. Nama politisi itu nggak boleh. Nama apalagi ya? Ada berapa kok ada syaratnya. Politisi nggak boleh, binatang piaraan nggak boleh. Nama yang mengacu pada apa namanya konotasi pada hal-hal yang buruk ya, Mm-mm. itu nggak boleh. Terus ada berapa sih? Oh ini misalnya kayak nama jenderal, orang-orang militer itu nggak boleh. Orang militer nggak boleh. Hmm. Berarti Romo termasuk yang Ya boleh lah, karena kan bukan orang militer. Aku bukan politisi dan aku bukan hewan peliharaan. Jadi boleh lah. oh gitu. Ya ya ya. Iya, Ya. Karena kategorinya sebagai apa Romo? Ilmuwan begitu boleh ya Romo? boleh boleh. Jadi di Boleh ilmu. yang sekarang ini dari tempat kami itu kan ada empat. Jadi ada aku, terus temanku, Projo Diosis dari Reggio Emilia, terus dua Santa dari Polandia. Mm-mm, Faustina itu. Ya, pastinya itu. Nama Santa boleh, Santo boleh. Berarti Anda Nama, pokoknya nama politisi nggak boleh. Politisi, orang militer nggak boleh. Itu guideline dari IU. Nah, Romo sendiri bagaimana? Perasaan Romo setelah tahu bahwa nama itu pakai nama Romo. Pas aku kan nggak tahu tahunya kan dikasih temanku di meja makan. Ini udah ada pengumuman nih. Ada dua orang dari kita namanya dijadikan nama asteroid. Mateo dengan Bayu. Ini joking ini aku pikir. Aku pikir ya bergurau. Lah, bergurau ya. Aku bilang, enggak bener kok, bener. Emangnya ada daftarnya? Ada. Aku nggak mau lihat. Aku yakin bergurau. Aku bilang, aku bukan astronom. Aku bilang, nggak tahu apa-apa soal ini. Kenapa nama aku udah di situ? Dan aku malamnya kayak nggak bisa tidur gitu. Karena mikir, waduh, kok bisa ya? Maksudnya itu, Ya. maksudnya itu gini loh. Eh, aku kan ingat Pak Hidayat dari ITB dengan Ibu Permana tau. Aku kan Mm-mm, pernah ketemu mereka. mm-mm. Dulu ya, dulu banget. Dan aku rasa nggak pantas tuh loh masa Bayu baru juga mulai jadi peneliti udah dapat nama asteroid itu aneh. Nah, Jangan-jangan menurut Romo, yang pantas siapa Romo? Pantas menerima nama Ya pantas tersebut. ya orang-orang yang sudah, menurutku ya, mestinya ya, orang yang sudah meninggal. Hmm? Punya jasa sumbangan. ya, apa gitu ya, punya kemampuan apa, jasa untuk ilmu pengetahuan, untuk masyarakat, untuk manusia. Nah, baru itu dikasih nama untuk asteroid gitu loh. Kalau orang masih hidup, kalau masih kecil, aduh, kecil dalam bidang ini ya, dalam apa namanya, eh, Kontribusi. karir akademis atau karir peneliti kayaknya, kok ya menurutku terlalu. Romo sudah melihat asteroid itu belum? Belum. Tapi Nanti belum ada mengenal. ininya kok, ada posisinya ada. Ada di aku kirim ke Siska kayaknya deh. Oh, Enggak. Kayaknya di grup jadi ada di grup. Aku udah kirim ke grup. Romo belum tahu karakteristiknya bagaimana, Ada, besarnya ada karakteristiknya. Bisa dibaca. di situ. Aku nggak tahu persis dong. Belum ya? Tapi ada tulisannya. Dan aku kan baca juga nggak dong, aku bukan astronom. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Mana coba? Ini toh? Iya, apa ini terusan Kayak artinya? itu harusnya Itu. kayaknya yang di screen yang ada itu loh, yang ada link dari Vatikan itu loh, yang ada apa lingkaran-lingkaran nggak jelas itu, Ini. Nggak, bentar-bentar. Oh, Itu nanti tak share juga. yang ada namanya Romo Richard Ya, ya, ya. dan Jadi Bruder ini Daniel. letaknya sekarang di sini. Kelihatan nggak?
Jupiter, planet Jupiter. Jupiter. Oh, Bayu Bumi, Risanto. Mars, Bayu, distance 2 astronomical unit. 2 Di astronomical luar unit itu ya, Romo. artinya 2,8 toh, artinya 1 astronomical unit itu jarak dari matahari ke bumi. Ini 1 astronomical nih. Dari sini ke sini 1 astronomical. Nah, maka Heeh. Bayu itu jaraknya 3 kalinya kan, 2,8. Berarti 1, 2, 3. Oh iya. Dari mana namanya? Dari matahari kan 2,9 hampir 3. Terus ini pada jam 00 UTC tanggal 16 Januari 2026. Oh. Nah, Jadi ini kayak bisa gerak tambah 1 hari. Itu angka 752403 itu angka apa, Romo? koordinat ya, Mana sih? Ini bukan, itu. nggak tahu Atau aku juga. Mungkin registrar ya. ter Kalau ini tahu ini. Ini 2015 ditemukan tahun 2015. Oh, ditemukan 2015 baru Ya, dikasih kan nama setelah 2000. ditemukan terus dipelajari toh. Oh, berarti Benar asalnya atau enggak. Itu oh 10 ya. tahun mempelajarinya. Baru setelah 10 tahun baru oke ini asteroid. Udah kasih nama sana. Seperti itu. Oh. Oh. Ini juga aku nggak tahu elemen apa, Bu. Hmm. Kayak gitu. Nah, aku sendiri itu bukan satu-satunya yang dapat nama. Kalau lihat dari sejarah Serikat Yesus, nih, Mm-mm. Serikat Yesus yang punya nama asteroid. Oke. Ada semua itu Ya, semuanya Yesus. Oh, yang dari banyak ya, Romo Indonesia, ya? Banyak, ada 30-an. yang dari Indonesia, Nggak ada lah, aku sendiri. Hanya Romo jangan-jangan sendiri. Iya, yang di bidang ini pun cuma Romo sendiri, jangan-jangan. iya. Oh, oh, oh begitu. Ya, jadi ini semua nama Yesus ini teman-temanku di sini udah punya nama semua. Badilio. Ini Richard, nama rektorku ini. Terus ini temanku di Tucson. Ini direktur tahun 1930-an orang Georgetown, direktur Vatican Observatory. Ini temanku di Tucson, orang Kongo. Ini temanku main sepeda, Richard Hmm. Boyle. Ini temanku yang untuk naik sepeda. Di mana? Ini Di juga sini, temanku orang Inggris. di Roma apa di sana, di Ini Tucson nih, Arizona? Tucson, 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 Hmm. Tucson, Roma. Oh ini ya Roma lagi. Roma, ini Roma. Ada satu Ignatius segala kok. Lihat nih, satu Ignatius. Oh iya. Hmm. Ada kayaknya Bapak Paus Francis juga dapat, tapi lupa. Ini Fran 7115 itu kali. Bukan, bukan. Ini orang lain. Berarti Romo, terus setelah nama Anda terpampang nyata di antariksa gitu, Hmm. terus apakah jadi pressure atau jadi penyemangat atau jadi apa? Mo? Jadi apa ya? Aku merasa karena belum banyak menyumbang untuk sensor, berarti udah. Berarti harus kerja keras tuh kan harus cucok toh, Nah, berarti harus cucok toh. itu alasan mereka. Jadi Kan harus cucok. berarti Jadi udah Romo dikasih paling nama ya muda kamu udah kan? kerja. Nah. Oh, tadi siang kan Pak Anang tanya tuh, apakah bagaimana pemerintah merecognize kayak gini nih? Pemerintah Indonesia, Iya. oh ya nggak tahu, nggak tahu aku. Harusnya tanya Dian, karena Dian lebih tahu toh. Dian kan Oh, dosen-dosennya dapat nama juga. Siapa aja tuh dosen-dosennya Dian? hmm. Coba lihat ya, dosennya Dian ya. Hidayat apa itu? Dosennya Dian misalnya Pak Bambang Hidayat, gitu. Hmm. Terus Hmm. apa meneh mau Bu Hmm. Permana, Hmm. Taufik, Hmm. Pak Dani, Pak T. Hmm. Nggak tahu mereka gimana dulu. Harusnya tanya yang paling deket ya tanya Bu Nana. Bu Nana diapain gitu. Kan dia tinggal di Indonesia. Hmm. Untuk aku yang tinggal di sini ada nggak ada
Ya sama sama aja. aja. Pernah nggak sih Romo itu dihubungin sama pemerintah Indonesia gitu? Belum. Jadi mereka nggak tahu kalau ada anak bangsa yang kayak Romo Ya gitu. nggak tahu dan mungkin juga nggak tertarik untuk tahu, ya sudah. Jadi sebenarnya apa bidangnya Romo itu berguna nggak? Ya berguna di tempat yang berguna ya. Ah ya betul. Kalau di sini nggak dipakai ya. Sebenarnya bisa dipakai. Misalnya untuk apa? Kan itu prediksi cuaca. Oh, Kan bisa untuk prediksi cuaca. jadi nggak perlu Mbak Rara kan ya sebenarnya ya. Enggak lah. Nggak perlu. Oh, jadi Kemana juga sekarang nggak tahu tau Mbak Rara. ya, ya nggak tahu. Sama Kak. Nggak tahu juga tuh. Jadi misalnya Romo ini ilmunya tuh kalau secara ini sangat berguna. Misalnya mau kayak banjir bandang di Aceh, Sumatera kayak gitu tuh sebenarnya bisa diprediksi ya Mo ya. Bisa, bisa, bisa. Di luar Bisa. bahwa BMKG sudah melaporkan Bisa, bisa. dan tidak digubris. Ya, bisa. Malah aku sebenarnya tertarik, itu pernah aku katakan waktu di Indonesia. Tertarik untuk membuat sama yang seperti aku buat di Meksiko untuk Mm-mm. Sumatera. Kan Karena di Sumatera itu ada network GPS map mm-mm. dipakai kalau nggak salah miliknya NUS kalau nggak salah loh ya, National University of Singapore. Mm. Dan aku kenal dengan grupnya, aku pernah email mereka. Grupnya yang buat nama Sugar, Mm. singkatannya lupa, tapi namanya Sugar Group. Nah Mm. dia tuh punya array, punya sekitar 60 GPS map melintang dari Aceh sampai Palembang kok ya, apa Mm. sampai Lampung ya. Mm. Terus ada beberapa Hmm. di Nias juga ada. Nah, itu kan mereka pakai sebenarnya untuk penelitian geologi. Jadi pergeseran lempeng Hmm. Eurasia dengan Indian Ocean dengan Eurasia kan lempengnya geser. Nah, itu GPS itu dipakai untuk mengukur itu. Gesernya berapa eh, Hmm. cepat ya, Ada atau caranya. berapa lambat. Nah, itu dari situ kan bisa sebenarnya aku bisa ambil datanya untuk mengukur moisture, untuk mengukur uap air di atmosfer. Bisa dipakai untuk pemodelan. Jadi misalnya ada pemodelan kayak punya model cuaca, nah si data dari GPS itu, moisture itu bisa dipakai untuk mengkoreksi modelnya sebelum modelnya bikin prediksi cuaca. Kan terus dikoreksi. Jadi eh, yang di daerah Sumatera itu sebenarnya segala macam cara untuk mencegahnya bisa ya. Menurutku ya sebagai orang Ya. dari luar ya. Warning system itu oke. Artinya udah punya kayaknya kita di Indonesia ya dengan BMKG. Tapi yang di lapangan kan responnya gimana kan kita nggak tahu. Itu kan Ya. di luar kuasanya BMKG, di luar kuasa kita para peneliti itu. Pokoknya kita udah kasih warning. Nah, kamu mau ambil warningnya secara serius atau enggak tergantung. Hmm. Kalau di negara lain prakteknya bagaimana, Mu? Misalnya kayak di Amerika Serikat udah ada warning. Ya udah, oh, evakuasi besar-besaran. Misalnya kayak typhoon, ya. Mm-mm. Misalnya warningnya typhoon bakal mendarat di Florida pukul 2 pagi misalnya. Hari ini pukul 2 pagi hari ini. Apa besok? Mm-mm. Ya udah terus warning kamu cuman punya 6 jam untuk evakuasi. Udah pemerintah akan halo-halo evakuasi orang pergi dari daerah yang akan diterjang badai. Di Arab, Mu? Kalau di Arab Saudi bagus juga mereka misalnya kayak heat waves ya. Jadi udah tahu ini akan ada heat waves. Ya udah pemerintah lewat CMM lewat CCM. No, namanya apa sih? Lupa aku namanya. Center for Climate Change dengan Center for Meteorology-nya mereka itu udah ngasih warning ya udah. Jadi orang misalnya nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oh, Jadi nyata gitu loh. ada Jadi dari gunanya. ya ada gunanya itu loh. Jadi kalau
istilahnya kan dua kaki tuh. Kalau kaki yang satu jalan itu nggak jalan kan? Jadi peneliti itu kaki yang satu, pemerintah Mm-mm. adalah kaki Kaki yang yang lain. pengambil kebijakan itu kaki yang lain. Mm. Hmm. Maka banyak paper kami itu selalu bilang, misalnya proyek ya, itu selalu bilang kenapa ini dibuat. Salah satunya adalah untuk pengambil kebijakan, informasi untuk para pengambil kebijakan. Oh, Kalau di jadi Indonesia, Romo sangat intens tidak untuk melihat kemungkinan-kemungkinan eh, apa ya, cuaca buruk ke depan gitu loh, Romo. eh Harusnya bisa ya, harusnya bisa. Hmm. Tapi aku sendiri nggak ngikuti banyak. Hmm. karena mengerjakan Kerjakan untuk Taiwan, terus ini sibuk misalnya setiap 2 minggu sekali ngerjakan untuk Amerika Latin. Amerika Latin itu dari utara ke selatan seluruhnya. untuk apa? Pemodelan Untuk cuaca. pemodelan iklim 30 tahun, 50 tahun ke depan. 50 tahun ke depan. Itu yang minta siapa? eh Bukan yang minta siapa, tapi ini grassroots. Jadi kami peneliti-peneliti nggak dibayar. Oh gitu. Iya, jadi cuma diundang aja. Aku lewat waktu itu diundang karena aku ngerjakan proyek di Chili. Oh, Terus ya. dosenku, ya Mm-mm. kan dia temennya banyak. Eh, Terus dosenku tuh ngirim aku ke kelompok ini namanya SAG, South American Affinity Group. Aku dikenalin, ini Bayu, murid saya. oh, Terus sedang ngerjakan penelitian untuk proyek di Chili kayak gitu. Ya hmm. udah, terus kenal 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 itu sampai sekarang. Sejak tahun berapa ya? 2018 kayaknya. Di Indonesia nggak ada kayak gitu semacam gitu. Ya, nggak tahu aku. Berat. Jujur nggak tahu. Iya. Jujur nggak tahu. Karena jujur aja ya, teman-temanku penelitian tuh kebanyakan di mana? Di Amerika Latin, Amerika Serikat, Eropa. Saudi Arabia, aku kenal lah Saudi Arabia. Beberapa orang peneliti di sana kenal. Tapi di luar itu nggak ada yang kenal. Di Asia aku nggak ada yang. Ini tanya serius ini. Serius. Oke. Kan eh, dari zaman kita SD lah ya, dari zaman kita SD itu kan kita udah dikasih tahu sama guru kita kalau memang antara Mars sama Jupiter tuh banyak asteroid, asteroid ya, banyak Hmm. banget karena dia itu kan memang apa sih kayak perbatasannya mereka berdua kan memang banyak sekali asteroid gitu kan. Hmm. Hmm. Terus kenapa kok tadi dikatakan asteroid ini baru ditemukan, padahal zaman kita SD itu kan udah dibilang tuh banyak sekali, ribuan atau ratusan atau banyak banget itu Banyak, gimana? tapi kan nggak. Jadi itu jumlahnya sekitar 1,3 juta. Hmm? Asteroid. Yang ada di Kuiper Belt. Jadi Kuiper Belt itu yang ada di antara Jupiter dengan Mars. Ya, 1,3 juta. Nah, itu perkiraan estimasi. Karena estimasi kan bisa secara matematis. Bergantung pada misalnya gravitasi, Hmm. gerak planet-planet. Kita bisa tahu secara matematis. Oh, berarti di situ kayaknya ada benda itu. Kita Hmm. belum lihat bendanya di mana. Tapi kemungkinan ada benda di situ. Nah, bisa diestimasi 1,3 juta. Nah, yang sudah diketahui, yang sudah dikasih nama, itu ada 850.000. Hmm? Itu Hmm. yang sudah diketahui. Nah, yang dikasih nama berapa aku nggak tahu. Tapi yang udah Hmm. diketahui sekitar itu 850.000. Dan semua kan nggak dapat nama, masih nomor, masih diteliti. Hmm. Ya kalau orangnya cuma sedikit, misalnya peneliti asteroid ya. Misalnya kayak temanku Richard Boyle, yang temanku naik sepeda itu. Atau Jean-Baptiste Kikwaya, temanku yang lain. Ya kan cuma beberapa gelintir orang di dunia ini yang meneliti asteroid. Toh, Hmm. Hmm. gimana kita punya asteroid 850.000, lu mau sampai nanti kamu mati yang belum selesai mungkin penelitiannya. Terus Mungkin satu baru lagi ya. menit 5. Ini masih nyambung sama asteroid ya. Sakjane ki mereka itu tuh diteliti nggopo gitu loh. Diberi nama buat apa? Ini Hmm. bentar-bentar ya. Menurut Jadi ya, karena kan belum selesai. Karena kan kalau kalau kita bicara sama yang namanya tata surya gitu kan kita taunya, setauku ya, karena aku orang awam ya. Setauku kan mereka ini kan memang menjaga galaksi kita biar nggak bentrokan karena mereka punya masing-masing gravitasi. Jadi mereka tetap di situ kan muter-muter doang gitu. Nah, si hmm. asteroid ini fungsinya buat apa dan kenapa harus dinamain? Oh, fungsinya. Jadi kenapa kita meneliti? Meneliti asteroid. Ya, Kenapa iya, kita iya. meneliti asteroid?
Pertama menurutku ya untuk mengetahui awal dari tata surya kita ini kayak gimana. Jadi itu penting ya untuk ya dalam astronomi astrofisika itu menjadi pertanyaan pokok toh. Gimana tuh awal tata surya kita kan kita nggak tahu. Nah dari asteroid kita tahu komposisinya apa, geraknya kayak gimana. Itu bisa misalnya ya, aku sebagai orang yang awam dari astronomi itu bisa dimodel. Oh asteroid dari sini tuh asal dari mana tuh bisa di track ke belakang. Kayak gitu awalnya gimana? Apakah itu dulunya planet terus hancur atau gimana kita nggak tahu. Nah Jadi itu emang untuk salah satu untuk pertanyaan yang akan mereka jawab lewat penelitian asteroid ini. Yang kedua, kenapa itu kita harus meneliti? Karena setiap hari, ya, setiap hari, setiap menit, setiap detik, itu ada benda yang masuk ke atmosfer kita. Benda-benda kecil, sekrup, apa dari ya apa ya ya. batu, kerikil dari luar angkasa masuk ke tempat Dan kita. mereka nanti kegesek sama atmosfernya kita. Kan kalau gesekan atmosfer itu kan pecah, Hancur. artinya bukan pecah sih, nguap. Ya bukan nguap sih, terbakar lah pokoknya itu. Tiap detik ada. Nah kita nggak tahu misalnya suatu ketika ada yang besar banget, ya kita harus tahu dong. Ini benda ini kok gesernya aneh ini bisa nabrak kita kalau itu misalnya dihitung secara matematis bisa nabrak ini 3 hari lagi. Oh, Nah Cuma nggak sampai sini aja. ya kalau Yang gede, masuk itu termasuk misalnya gede ya, bisa kayak dinosaurus kita Ya, nanti ke musnah. dinosaurus. Eh, Punah. tahu-tahu nabrak kita nggak tahu itu apa, wih bendanya keren amat terus meledak di udara kayak bom atom, terus wah, orang mati semua, jadi punah deh manusia. jadi saintis itu kayak itu ya, siskamling gitu ya. Ya, kayak sis Kamling. Tuh. Eh, Kayak jadi sedang apa ronda. ronda gitu Itu ya. ada itu. Jadi di Arizona itu ada namanya apa ya? Aku lupa. Night Watch. Apa sih Night Watch apa gitu. Pokoknya itu salah satunya tugasnya adalah Ronda. melihat benda-benda di sekitar kita ini yang dekat dengan bumi. Apakah mereka stabil atau mereka mendekati bumi atau berbahaya untuk bumi kan gitu. Nah, misalnya skenario-nya, oh berbahaya untuk bumi. Nah, gimana caranya? Sekitar 3 tahun lalu itu kan NASA ngirim ngirim pesawat nirawak tuh ke luar angkasa untuk nabrak Deimos. Deimos dengan apa sebetulnya? Itu ada Benda. asteroid Heeh, double yang satu kecil satu gede, dia berputar dengan dirinya sendiri gitu, heeh, bergerak, stabil, ini stabil. Jadi para para astronom tahu ini benda stabil dua ini. Nah, si apa namanya pesawat nirawak itu heeh. nabrak yang kecil, Terus? nabrak yang kecil. Pengen tahu aja, jadi namanya DART kalau nggak salah. Oh, emang Nama ditabrakin. ditabrakin sehingga nanti dia geser. Bisa geser nggak kan kita tahu. Misalnya Oh, rotasinya jadi geser. Oke, kan rotasinya tetap toh. oh, Kalau tetap kan kalau misalnya ditabrak kan ya, bergeser kan kita tahu bergeser. gesernya seberapa. Gesernya Oh, seberapa, jaraknya seberapa kayak gitu. Akhirnya nabrak itu 3 tahun lalu kalau nggak 4 tahun lalu. Sukses itu. geser, sukses Geser. geser. Geser katanya rotasinya dari berapa gitu jadi lebih cepat 30 menit atau apa ya lupa aku. Oh, Jadi kan dia berotasi dengan dirinya sendiri gitu toh. ya, ya, ya. Sekarang rotasi sejam. Nanti setelah tabrak misalnya dia 30 menit. Itu kan berarti Oh, harus diberikan gaya dari luar. Kalau enggak kan Iya, dia jadi sendiri kan kan. efeknya ini kan menggunakan ya bahasa kita ilmiahnya awamnya itu kan hukum Newton yang Ya, pertama. Kalau ya. benda bergerak, ya Pengertian. udah akan Ya, bergerak selamanya ya. sampai nanti ada energi Gaya yang dari luar. mengubah. Ya. hmm, Atau benda yang diam akan diam selamanya sampai ada yang mengubah. bergerak. Itu hukum Oh, pertama Newton. Namanya inersia. hmm, Kayak gitu. Jadi misalnya kayak di mobil, Pak Anang mesti tahu nih inersia. Mobil ya, jalan kecepatannya sama. Ya udah, kamu bisa ngobrol enak. Tahu-tahu dia berubah kecepatannya. Weng gitu. Mesti ketekan tuh kamu ke belakang tuh. hmm. Ya Nah, berarti kan itu artinya ketika kita duduk di sini biasa tata itu surya kita inersia. kalau nggak dikasih gaya kan berarti dia akan tetap toh. Jalan dia akan tetap. Dia Makanya akan si tetap. benda ini juga tetap aja gitu aja terus. Kecuali Tapi kalau ada dikasih gaya gaya. dari luar yang mengubah dia. Oh gitu. Dan Akhirnya dan dan berubah. Nah, itu oke. nanti apa namanya aplikasinya. Ya ini kalau misal kalau ada asteroid yang datang ke bumi kita bisa tahu. Oh, kita udah punya nih.
Caranya nih, kita kirim pesawat nirawak, Hmm. nabrak asteroidnya supaya asteroidnya berubah jalurnya, nggak nabrak bumi tapi lewat aja kayak gitu. Paham, paham, paham. Sama ini kan, ini mungkin nggak hanya di soal astronomi ya, Mo. Kemarin belum lama ini misalnya penemuan bunga rafflesia itu kan yang tercatat namanya ternyata hanya orang Inggris kayaknya ya. Padahal kayaknya ada 2 orang Indonesia. Indonesia yang di situ. Ya. Nah, terus gini juga, misalnya kita membaca beberapa, kalau aku karena dekatnya dengan mungkin fiksi sains ya, Hmm. fiksi ilmiah Hmm. tentang antariksa misalnya yang ditulis Joko Lelono, kenapa itu tetap dipandang sebagai bahwa ilmu pengetahuan Hmm. dimiliki oleh Barat. Sedangkan orang Timur, termasuk Indonesia di dalamnya, itu tidak ilmiah gitu loh, tidak logis. Hmm. Nah, Kalau menurut tanggapan Romo Bayu sebagai orang Indonesia, meskipun mungkin Romo tidak lagi merasakan sebagai orang yang tinggal atau hidup di negara dunia ketiga ya, yang masih ya kalah gitu lah, kita anggap kalah atau masih belum maju. Nah, Romo masih kadang masih ada rasa itu nggak sih, Mo? Atau biasa aja ya, Mo? Ada rasa inferior gitu loh, Mo, oke, oh gitu ketika maksudnya. berada di dunia sains. Gini, jadi awalnya dulu, aku kan dari Indonesia, Jogja toh, Jogja Kelutu, Ya. pindah ke Amerika Serikat gitu, langsung ke Muntilan. Jogja itu, pindah Amerika Serikat 2012. Ya pertama ya, aku merasa inferior. Aku masuk kelas belajar. Kan aku belajar dengan anak-anak S1. Hmm. Itu aku merasa inferior. Wah gila nih, aku bareng dengan 200 orang dalam itu kelas. Dan aku orang kulit sawo sendiri, yang lain orang putih semua. Jadi di Omaha itu tempatku sekolah dulu, itu emang universitas kulit putih, nggak ada kulit berwarna, nggak ada. Kok Kulit Romo hitam bisa diterima? ada, kulit hitam nggak ada. Jarang, kulit hitam 1-2. Semua kulit putih, rambutnya pirang, wis. Semua gurunya juga sama, kulit putih semua. Jadi aku merasa inferior, ya. Terus aku kan dimasukin di kelas bareng-bareng fisika, matematika, campur dengan mereka toh. Terus ujian, gitu. Terus bikin lab fisika kayak gitu. Setelah sekitar setahun gitu ya, terus aku tahu hasilku, aku dapat A gitu. Iya. Jadi pede itu loh. Semakin pede lagi kenapa? Semakin pede lagi ketika ada satu temanku di kelas tuh minta aku ngajarin dia. Orang kulit putih dia. Orang kulit putih Amerika, pirang, Hmm. deketin aku, baik. Gua diajarin caranya gimana nih, gue nggak dong. Tapi oh ya orang Amerika ya nggak semua pinter ya. Gitu. Jadi sejak itu aku merasa bisa gitu ya. Bisa, terus akhirnya waktu masuk di Arizona itu kan gini ya, di Creighton di Omaha itu kan punya Yesuit ya, sekolah Yesuit. Aku merasa nyaman ya punya Yesuit soalnya toh. Di Arizona kan enggak, di Arizona itu punya pemerintah, sekolah negeri punya pemerintah, dan nggak ada yang peduli lu Yesuit kayak lu Romo kayak, nggak ada yang peduli, bodo amat. Yang penting lu di sini lu jadi murid kan gitu. Iya. Dan aku di situ malah merasa gini, waktu di Arizona itu nggak semua orang kulit putih, banyak kulit berwarna, banyak orang Hispanik, banyak banget orang Persia, banyak banget orang Arab, banyak banget. Dan di situ malah justru aku merasa apa ya, nyaman dan pede ya, apalagi setelah setahun aku di situ, aku dapat adik kelas dan aku ditugasin untuk mengajarin pemodelan, pemodelan cuaca untuk adik kelas. Setelah setahun loh, aku cuma dikasih waktu setahun, kamu belajarin pemodelan cuaca, mau gimana caranya terserah. Kapan akan ada murid dari Meksiko yang akan jadi apa namanya, muridmu. Jadi kamu harus ngajarin dia, kan ini proyek salah satunya adalah untuk edukasi. Jadi semua proyek di Amerika Serikat, terutama dalam bidangku ya, dalam bidang climate dan cuaca, selalu ada poin nomor 2 atau nomor 3 untuk mendidik
Jadi proyek ini, uang ini dipakai untuk satu penelitian, tapi juga untuk mendidik Hmm. next generation of scientists. Oke? Oh, Itu apa artinya next generation? Kamu mendidik orang. oke. Nah, maka aku dikasih tugas waktu itu, ya aku jadi didik waktu itu. Cuman setelah itu kan diuji oleh mereka juga tuh. Kamu sebagai mahasiswa PhD harus bisa ngajar mahasiswa S2 Hmm. gitu. Jadi aku cuma dikasih waktu setahun untuk mendalami pemodelan, gimana caranya, Bu. Tahun depan kamu harus bisa ngajar. Ya udah, terus tahun depannya aku ngajar, Hmm. ngajar pemodelan dan itu aku makin pede ya. Artinya, bisa ternyata, bisa ternyata. Dan aku ngajari banyak orang setelah itu. Jadi ada murid baru mau belajar pemodelan. Profesorku bilang, belajar sama Bayu sana. Bay, diajarin. Yo, jadi aku tuh kayak sekarang ini aku lagi ngerjain ini. Tak kasih tahu ya, tak share screen. Nih, lihat nggak? Apa itu? Lihat. Nah, ini pemodelan. Aku lagi memodelkan Typhoon yang di Taiwan itu. Di mana aku modelkannya? Di superkomputer namanya Archer 2 di UK. Sini. Archer2.ac.uk. Jadi ini salah satu superkomputer di Inggris. Ada berapa di Inggris? Ada 3 atau 4, nggak tahu aku. Aku dikasih akses untuk ini. Dan Miliknya itu siapa? Hah? Itu komputer milik siapa? Milik pemerintah Inggris. Kenapa kok Romo bisa akses punya dia? Ya kan aku punya proyek dengan temanku yang orang Inggris. Terus aku bilang sama temanku, kalau mau bikin kayak gini ya harus harus superkomputer. Terus kita apply ke superkomputer, kita bayar loh, nggak segratis. Oh. Jadi dari uang proyek kita bayar untuk apa namanya, punya account di superkomputer, terus menggunakan superkomputer. Ya gitu. Jadi ini aku nginstal sendiri, jadi aku nginstal sendiri. Jadi udah mulai nginstal kan berapa? 2017 udah mulai nginstal sendiri, semua sendiri. Sekarang ya entah udah berapa model yang aku install di berbagai superkomputer. Jadi PD-nya di Romo, situ. Jadi ternyata. Wes. Maka Iya, setelah 12 tahun di Amerika Serikat, aku pikir-pikir orang Amerika yuk biasa geblek, aja ya, Mo. biasa aja, gemblong malah menurutku sama dengan orang Indonesia. Jadi Biasa aja. keunggulan ras itu cuma mitos ya, Mo? Mitos, serius. Paling nggak dari pengalamanku ya, mitos kok. jadi Romo, orang Indonesia itu juga pinter-pinter ya Romo ya? Iyalah, Tidak kalah dengan bisa nggak? Inggris. Serius, nggak kalah kita. Bahkan kalau misalnya kayak di Amerika ya, misalnya matematika itu ya. Orang kita tuh lebih pinter loh kayaknya matematika. Artinya lebih tinggi lah grade-nya lah. Seriusan? Misalnya kayak kalkulus. Aku belajar kalkulus ketika di seminar Martyrdom. Hmm. Pas aku di Mikronesia, kan Mikronesia pakai kurikulum Amerika. Heeh. Itu kurikulum Amerika baru tingkat akhir, tingkat apa sih, senior, tahun keempat, itu mereka baru mulai pre-kalkulus, bukan kalkulus, jadi pre-kalkulus, jadi ngitung limit, Belum. limit, Hmm. LM limit, Hmm. sampai mendekati 0, ini berapa, itu kan pre-kalkulus itu baru sampai situ mereka, lulus dari high school, itu baru dapat pre-kalkulus. Di Indonesia, aku dari Martyrdom, loh, bukan sekolah unggulan kayak Hmm. SMA, Bokri, atau apa. Aku dapat kalkulus, men. Hmm. Kalkulus, terus dapat diferensial tuh, Hmm. Iya. kayak gitu. Jadi sebenarnya maju. Nggak tahu sekarang ya. Zamanku dulu di Martyrdom tahun 2000-an, maju sebenarnya. Oke, Mbak Zet. Oke, satu pertanyaan lagi, Mo. Karena tadi kan sebenarnya sudah banyak orang Yesuit yang namanya diabadikan menjadi nama asteroid. Yo, Tapi Romo menjadi yang pertama dari Indonesia ya. dan hanya sedikit dari Yesuit yang menekuni bidang sains gitu ya, Mo. Ya sedikit sih dari Ya. 13.000 Yesuit. Mungkin dibandingkan filsafat gitu. Oh ya, Nah, jelas. Nah, ini kira-kira kenapa ya, Mo? Kenapa? Bidang ini sedikit ya. Nah, kenapa? Karena gini, aku jawabnya gini.
kenapa banyak yang filsafat dengan teologi? Pertama, filsafat dengan teologi itu dibutuhkan untuk mendidik para Yesuit. Jadi semua Yesuit belajar tentang teologi. Untuk bisa mendidik mereka, kita harus punya orang untuk mendidik mereka. Oke. Maka banyak orang dikirim untuk belajar filsafat, belajar teologi, pulang ke negara asalnya, mengajar para Yesuit teologi filsafat. Kedua, banyak di antara Yesuit ya, itu ketika masuk Yesuit dia di Indonesia ya, itu kan belum punya S1, belum punya S2 tuh. Jadi kuliah pertama atau apa namanya jurusan pertama yang mereka tahu ya filsafat. Hmm. Filsafat terus mereka cinta mati sama filsafat tuh. Hmm. Segalanya. Nah, akhirnya mereka udah karena aku keren di filsafat, aku dapat A terus, aku mau sampai dokter filsafat. Aku tuh jadi dokter teologi. Kayak gitu. Jadi karena cinta mati. Nah, gimana dengan di Eropa, Amerika Serikat dan di negara-negara lainnya? Kebanyakan tuh pada Yesuit yang masuk, orang yang masuk Yesuit itu udah punya background. Jadi entah dia matematikawan, punya background pernah belajar kimia, background punya belajar sosiologi, apalah terserah lah, pernah jadi perawat, gitu macam-macam pokoknya. Nah, ketika masuk serikat, eh, ada beberapa dari mereka ya, itu nggak mau lagi menangani bidang yang dulu mereka pelajari. Pokoknya masuk serikat hidup baru. Nah, gitu ya. Oh. Masuk serikat Mencari pokoknya hidup tantangan ya. baru, aku nggak mau belajar yang kemarin-kemarin nggak jelas. Nah, ketika hidup baru, mereka nemukan, filsafat kok bagus ya, seneng ya. Ya, terus jadi dokter filsafat. Terus jadi dokter teologi, kayak gitu. Terus kenapa Romo Berarti nggak cinta mati? kebidangan Nah, Romo. yang ketiga, kenapa cuma sedikit yang masuk? Ya, karena itu. Karena, ya, apa ya, mungkin ya, satu, ya kita nggak punya passion ya. Artinya, untuk apa belajar sains gitu ya? Untuk apa? Nggak jelas. Itu belajar sangat, sangat, apa istilahnya? Sangat, Demanding. bukan, ya demanding, tapi juga sangat sekular dulu. Sekuler. Oh. Ya toh, nggak ada hubungannya dengan iman, nggak ada hubungannya Ya, ya, dengan Sangat duniawi, Ya, duniawi. ya, Kamu ya. mau belajar, nanti nggak akan ada gunanya, kan gitu. Mau kemana kamu kalau belajar fisika? Mau kemana kamu belajar astronomi? Untung Gitu ya. kan, ini Serikat Yesus dipercaya untuk menangani bidang ini ya, apa astronomi ini ya. Ya udah, misalnya kayak aku gitu, aku juga bingung mau kemana. Setelah postdoc selesai, mau kemana nih aku nih? Kan gitu. Jadi memang jadi cuma sedikit yang masuk. Yang masuk dalam bidang ini sedikit. Dan ini untuk aku sendiri ya, aku ini dulu waktu aku memutuskan oke itu tahun 2010 kayaknya, aku memutuskan oke, itu aku merasa seperti aku diingatkan lagi dengan puisinya Frost ya, Robert Frost. Oh ya. Nah, itu bisa dilihat di internet. Itu tentang orang yang puisinya itu tentang orang yang mengambil jalan lain, jalan sunyi Ya. yang nggak diambil oleh orang-orang lain. Hmm. Jadi the road less travel. Jadi jalan yang jarang dilalui orang. Ya udah, kalau kamu masuk jalan itu udah kamu sendirian, ya memaknai diri sendiri. Terus Kayak nyesel gitu. nggak? Hah? Nyesel nggak? Enggak lah. Apakah Senengnya karena coba, karena hidupnya kayak pertapa. maksudnya? Maksudnya ya sekali-sekali ketemu umat, sekali-sekali bisa Jadi di luar. ini kayak di gua gitu, Apa? kayak di gua gitu. Iya kayak di gua. Lah hidupku cuma dari sini kamar, sini kamar. Kan kayak pertapa Kartusian. Dan aku tuh gak punya temen di sini untuk ngobrol diskusi. Misalnya aku ya ini, misalnya besok nih, Sabtu depan, muridku kan punya murid di sini. Aku tes pilot di sini. Jadi aku dapat murid, dampingi murid S3 Computer Science. Dia ngerjain AI. Nah aku tantang dia, nih aku punya modelku bagus. Berdasarkan fisika. Dan aku minta dia untuk bikin model pakai AI. Dan aku pengen dia mengalahkan modelku. Akurasi perakiraan cuaca, perakiraan hujan di Meksiko. Oh ya?
Aku tantang. Oke, dia bilang dia akan kerjakan. Oke. Terus Sabtu depan dia akan presentasi. Jadi otakmu dibandingin sama AI. Ya. Seru. Jadi Besok aku tantang kalau bisa ngalahkan akurasi modelku hebat. Aku kan pindah AI aku bilang. Woi. Karena AI itu kan Oh. nggak tahu fisika ya, mereka kan berdasarkan berdasarkan struktur, berdasarkan apa Hmm. istilahnya data karakteristik ya, base. model kayak gitu, bukan model apa istilahnya sih? Ya, Pattern itu apa ya bahasa Indonesianya? Pola. pola. Berdasarkan pola toh. Dan bukan berdasarkan fisika. Jadi misalnya misalnya dia bisa 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 si AI itu bisa tahu ya, oh besok hujan. Aku tanya alasannya, kok tahu kamu besok hujan? Alasannya kenapa? Apa? Secara fisika alasannya apa? Nggak akan tahu AI. Oh gitu. Dia nggak punya mereka alasannya. Alasannya cuma karena polanya kayak gini ya gini. Karena nggak ada inputnya, ya kan? Ada inputnya banyak tahunan. Aku kasih dia 6 tahun. Oh gitu. Iya, aku kasih datanya 6 tahun. Setiap jam. Jadi 6 tahun setiap jam berapa jam coba? Setahun 365. Ya, Satu 365 hari. kali 24 jam. 24 jam itu 1 jam itu 3.600 kali 3.600. Ya udah. Bukan setiap jam, sorry, setiap detik. Enggak, sebenarnya sih setiap menit paling. Kan banyak banget itu datanya kan. Hmm. ACI itu belajar datanya itu, belajar polanya. Nah, nanti kalau kita kasih tahu, AI, mbok besok aku dikasih tahu cuaca kayak gimana. Nih tak kasih tahu nih, datanya untuk hari ini, ya, suhu udara 30 derajat. Nah, Hmm. AI bisa tahu, oh besok itu hujan. Nanti kalau Hmm. misalnya aku tanya lagi, kok bisa hujan? Kenapa bisa hujan? Gimana kok bisa terjadi hujan? Nggak bisa jawab dia. Dia cuma bisa jawab ya polanya kayak gitu. Tahu sama sekali ya, dia tahu. Ya, ya. Jadi aku dengarkan, oh konsepnya kayak gitu. Oh cara ngerjakannya gitu. Ikan. Terus kalau misalnya khotbah disukai orang, kan gitu. Jadi kerja ada feedbacknya langsung tuh loh. Gitu. Hmm. Misalnya Hmm. khotbah, wah keplok. Apa kayak gitu kan. Tanda Wih, tangan. senang. Kan? Jalan kayak begini kan dari keplok, men. Soal pasang keplok. Jadi memang periperal ya? Ya, bukan aku nggak bisa bilang periferal, tapi sendiri itu loh. Jadi gimana ya jelasinnya? Ya kan pinggiran. Ya pinggiran jadi di frontier Tidak populer. sendiri ya persis nggak populer, Oh, tidak di. nggak ada keplak kan kayak gitu. Hmm. Ya, ya. Udah frontir sendirian lagi. Kan ada Hmm. frontir yang nggak sendirian ya. Ada yang rame-rame. Oh, Dia udah frontier sendirian ya toh. oh ya, ya, ya. Itu loh maksudku. Jadi ya Bah, jarang yang mau masuk. Aku juga bahkan pikir nggak akan ada yang ngikuti jejakmu. bahkan tanah kelahiranmu pun tidak terlalu menotismu ya. Enggak. Dan Yesuit di Indonesia juga mungkin juga nggak ada yang ngikutin jejakku. Apa itu nggak jelas gitu ya? Iya, nggak jelas dan gimana caranya gitu cuma tahu. Wiwi sebagai adik, apa perasaanmu punya kakak kayak gini? Biasa aja sih. Mau Bangga nggak? gimana? Bangga nggak? Ya biasa aja intinya ya. Ya mungkin satu hal yang dari dulu tuh sebenarnya baru ketemunya sekarang ya karena Oh iya kakak ya. saya jadi Heeh. itu saya kan dari zaman dulu mengatakan kalau iman sama pengetahuan tuh tidak akan jalan lurus. Karena kalau dari Alkitab sendiri kan bilangnya tiba-tiba where ada Adam gitu kan dari tanah liat gitu ya. Nah itu kan Hmm. buat buat aku nggak apa nggak masuk akal lah ya kok iso Heeh. koyo ngono. Nah cuma Heeh. dengan adanya hal yang kayak gini ya meluruskan bahwa iman sama apa tuh sama pengetahuan tuh bisa jalan ya ya itu yang membuat saya tuh merasa oh ternyata mereka bisa sejalan gitu mungkin itu sih. Hmm. Apalagi kan saya kan pendidik ya Mbak sekarang ya saya Mm-mm. pendidik kebetulan saya juga guru sains ya jadi ya itu hal-hal seperti itu mungkin yang membuat saya mengatakan sebenarnya mereka ini bisa sejalan sih cuma kita pada nggak nyadar aja kita pada nggak menyadari kalau sebenarnya itu berjalan ya mungkin dengan nanti adanya harapannya sih seperti yang tadi ya Bu Bu Setia itu ya mengatakan kok nggak ada
saintis dari Indonesia gitu ya. Ya harapannya ke depan mungkin murid-murid saya ada yang bisa seperti itu. Jadi bisa semakin mengakrabkan yang namanya iman sama sains itu bisa sejalan dan bisa ketemu gitu. Mungkin kayak gini ya Mbak, dulu tuh kan saya dengan beliaunya ya. Hmm. Waktu TK kan kita pernah diajarin sama guru kita kalau hujan tuh pipisnya Tuhan gitu ya kalau nggak salah. Nah cuma kan Waduh, baru dengan tahu ini. ya kan, kemudian dengan adanya Aduh, udah gitu kalau ujungnya pelangi itu ada kendi atau bidadari lagi ngapain sembuh lah. Tapi kan dengan Ya. sejalannya dengan adanya sains kan kita bisa tahu oh ternyata pelangi itu pembiasan gitu. Hmm. Walaupun dari dalam Alkitab juga pernah dikatakan dia rainbow ya. Jadi apa sih namanya? Perjanjian antara Tuhan dengan manusia Ya, gitu. betul. Gitu ya. Tapi kan kita dengan adanya sains kan bisa tahu oh ternyata hujan tuh bukan pipisnya Tuhan gitu. Oh ternyata pelangi itu Hmm. bukan isinya tuh ada bidadari-bidadari pada ngegosip atau apa gitu. Ternyata memang Hmm. itu ada apa ya ada fenomena alam ya memang kejadiannya kayak gitu gitu. Jadi Hmm. itu sih sebenarnya yang memperkaya diri saya sendiri gitu Mbak. Gitu Hmm. deh pokoknya. Iya, 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 iya. Nih, Menarik, Mbak. menarik. Ya, ya. Jadi, jadi Vivi mau bilang bahwa ternyata pada sekarang ini dengan ilmu pengetahuan semakin menjelaskan jadi gunanya yo semendalam itu ya. Jadi Iya, jadi pelajaran agama sama pelajaran sains itu seharusnya seimbang gitu ya. betul, berdampingan. Mungkin yang tadi dikatakan sama beliau tentang asteroid itu nanti bisa mengatakan kalau, oh ternyata kejadiannya bumi bisa terbentuk kayak gini gitu kan, itu mungkin akan Hmm. terjawab. Jadi nggak Hmm. cuma 7 hari Tuhan menciptakan duer gitu ya, kemudian nanti Hmm. ada manusia gitu ya dari apa Hmm. namanya tanah gitu nggak cuma sekedar kayak gitu doang gitu. Atau Hmm. mungkin saya kan suka dengan film-film yang nggak masuk akal ya Mbak. Saya Yang sangat futuristik. fanatik dengan MCU ya. Marvel Cinematic Universe Heeh, itu kan heeh. banyak film-film gak jelas sama, gitu ya. sama. Dan saya kadang-kadang malah mendapatkan pengetahuan dari situ, Mbak. Jadi Iya, iya, kayak iya. yang akhir-akhir ini kan ada Iya. Avatar itu. Saya juga jadi membayangkan, oh ya, apa dengan nanti ada yang namanya sensu kita bisa menemukan bangsa Na'vi atau Hmm. nanti kita bisa menemukan Thor yang beneran gitu. Iya, iya, iya. Atau mungkin zaman dulu dewa-dewinya Mesopotamia ternyata alien. Who knows ya, Iya. kita nggak tahu kan. Tapi mungkin dengan adanya pengetahuan, ya eh, untuk nyata-nyatanya mungkin untuk peradaban manusia biar tambah maju ya. Kita kan juga merasakan ya Mbak, dulu zaman saya kecil nggak kenal yang namanya handphone ya. Tapi sekarang Heeh, kita kenal handphone, kita tahu heeh, informasi. Mungkin heeh. kalau saya dengan Romo Bayu lahirnya abad 18, mungkin kita nggak bakal bisa ketemu kayak gini dengan jarak Hmm. yang sangat jauh. Ya itulah Hmm. Mbak. Jadi memang ya saya pikir memang antara iman dengan pengetahuan memang harus jalan biar kita tuh tahu sebenarnya Tuhan itu ngasih misteri apa ke kita dan kita bisa jawab Hmm. gitu Iya, Mbak. iya. Jadi terima kasih Romo sudah memberi milestone bahwa agama Sama-sama. dan sains itu ternyata bisa jalan gitu ya. Hmm. Ya, ya saya Romo, sendiri bisa jalan. Romo, apakah 10 menit lagi ya. Aku makan loh habis ini. yo Makan bareng. yo apakah teologi dan filsafat membantu dalam kesainsan? Bantu nggak ya? Kalau filsafat iya, membantu. Serius. Bantunya apa? Bantunya sederhana misalnya kayak sekarang aku ya. Kan aku sekarang sedang revisi paperku. Udah 2 kali revisi. Mm. Itu ada satu orang, aku yakin nih orang pernah belajar filsafat. Jadi itu dia tanya tuh sesuatu yang sangat-sangat apa ya namanya ya, bukan filosofis ya. Jadi ya filosofis, tapi artinya sampai pada epistemologi ya, sampai pada pertanyaan epistemologis Ya, ya. ya tentang dari argumen-argumenku kan, argumenku dipertanyakan beliau, kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gini, kayak gitu. Penjelasan misalnya, definisi, logika itu sangat membantuku ya belajar filsafat dulu itu untuk menjawab kayak gini nih. Jadi menjawab para reviewer kan reviewer ada 4. Mereka tuh mempermasalahkan kayak gini. Harusnya seperti ini toh, seperti ini, seperti itu. Jadi kan harus defense tuh aku. Gimana caranya menjawab? Terus gimana aku caranya memperbaiki kata-kata di paperku supaya tidak disalahartikan. Oh, ini kepanjangan harus dipotong. Oh, ini subjeknya hilang harus ditambahin. Kan gitu diperjelas. Nah,
Belajar filsafat bagiku itu membantu dalam bidang itu. Berpikir secara epistemologis, berpikir secara logis, hmm, untuk bikin kalimat. Karena yang jadi soal itu satu kalimat tuh ya, dalam paper itu proses untuk bikin satu kalimat, itu berbulan-bulan, bertahun-tahun analisisnya banyak gitu loh, untuk bisa mengatakan ini lebih baik dari itu. Nah, kok bisa tahu ini lebih baik atau dari mana? Atau dari analisisku sabrek. Jadi gimana kita mensintesa itu sangat membantu. Teologi, bantu apa ya teologi ya? Aku juga bingung. Berdoa kali ya, nggak tahu deh. Jadi teologi ya paling ya kalau bikin khotbah itu berguna. Hmm. Ya walaupun kadang-kadang teman-temanku bilang, kamu tuh teologi belajar di mana toh? Itu salah itu pendapat itu. Oh salah teman-teman. Tapi ya sudah, kamu bukan ahli teologi kok. Kan gitu. Closing statementmu. Closing statement. Oke, closing statementnya gini. Aku sendiri nggak merasa apa istilahnya, nggak merasa pantas ya untuk namaku dijadikan nama asteroid. Jujur serius nggak pantas. Kenapa? Karena aku belum banyak menyumbangkan pemikiran atau hasil-hasil riset, terutama yang fundamental ya. Fundamental artinya ya berguna bagi banyak orang, nggak cuma di Meksiko, nggak cuma di Saudi Arabia, tapi berguna bagi banyak orang. Terus juga belum belum banyak lah dibanding dengan misalnya Bu Permana atau di Pak Bambang Hidayat ya, nggak ada apa-apanya. Eh, dan ini penamaan ini membuatku berhutang ya jadinya ya. Wah, harus kerja keras ini supaya cocok gitu ya. Terima kasih banyak Romo. Ya, Sudah sama-sama. sudah mau berjalan di Less Travel Road Road. ya, dan memberi pencerahan untuk kita semua. Semoga Oke. yang lain pada nyusul. Pak Anang, Ya, semoga ada yang nyusul. Mbak Set, Oke. terima kasih ya Mo. Sip. Oke, Selamat terima kasih. selamat Selamat malam. Lancar-lancar. belajar, Selamat selamat istirahat. berjuang di sana. Yo, dadah. Bye bye. Thank you waktunya. Yo.